Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Perkenalkan, saya Martina Mangase dari SMA Negeri 1 Toraja Utara sebagai supervisor. Saya Gristika Tumanguntan dari SMP Negeri 1 Talung Lipu berperan sebagai coach. Dan saya Agustinus Useng Pasaring dari SMP Negeri 2 Sanggalang Satap berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Grace. Selamat siang Ibu Martina. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik. Ibu Martina apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Iya, hari ini Bu Grace akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Oh iya. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan rubrik penilaian dari proses coaching yang Ibu akan lakukan. Yaitu yang pertama menggunakan alur Tirta. Yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Ya. Yang ketiga, mendengarkan respon dari coachee. Dan yang keempat, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, itu yang menjadi rubrik penilaian Ibu Grace ya. Iya. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Iya. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi inti dalam coaching itu ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi yang Ibu akan kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, dan yang kedua mendengarkan aktif, ya, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi yang ingin yang akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu ya. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikatornya yaitu coachee dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coachee, kemudian dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coachee. Oh ya, begitu ya Bu ya. Ya, jadi tujuan ketercapaian dari pengembangan ini adalah untuk menggali potensi dari coachee, ya, dan coachee dapat menemukan masalahnya. Ya, luar biasa Bu Grace. Jadi semoga proses coaching hari ini berjalan dengan baik bersama coachee-nya Bu. Semangat, dan saya akan mengamati. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Useng. Selamat siang Bu Grace. Ya Pak Useng, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Bu Grace juga demikian. Ya puji Tuhan, kabar saya baik. Nah jadi Pak Useng telah menghubungi saya sebelumnya ya. Nah kira-kira ada hal apa yang Pak Useng yang akan bicarakan dengan saya? Begini Bu Grace, saya sedikit mengalami masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Iya Pak. Di mana pada saat saya mengajar, sebagian besar dari murid saya itu kurang fokus. Mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu ya Pak. Jadi masalahnya pembelajaran Bapak di kelas itu kadang muridnya itu tidak fokus ya pada saat pembelajaran, kurang aktif seperti itu Pak ya.
Nah, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya berharap bahwa lewat pertemuan berbincang-bincang dengan Ibu Grace saya bisa menemukan solusi dalam keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu, Pak ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, siswa seperti apa sih yang Bapak harapkan pada saat pembelajaran di kelas? Yang saya inginkan itu adalah bahwa pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu murid-murid semuanya aktif dalam proses pembelajaran, mereka tidak jenuh dalam kemudian mereka fokus pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Seperti itu. Iya, seperti itu, Pak ya. Tetapi kendalanya di sini ada yang kurang aktif ya, kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, sejak kapan siswa Bapak ini kurang fokus dalam pembelajaran? Kalau saya perhatikan Bu, kira-kira 1 bulanan. Sudah 1 bulan ya, Pak ya. Padahal sebelumnya sudah aktif, Pak ya. Seperti itu. Kira-kira apa yang melatar belakangi siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran, Pak? Kalau saya amati dan perbandingkan dengan apa yang saya lakukan sebelumnya, sepertinya pada metode pembelajarannya, kemudian penggunaan sarana-sarana dalam pembelajaran itu yang membuat mereka tidak fokus dan kurang tertarik sepertinya dalam mengikuti pembelajaran menjadikan mereka aktif. Seperti itu, Pak. Nah, apakah sebelumnya ada usaha yang Bapak lakukan untuk supaya siswa ini menjadi aktif di kelas, Pak? Ya, pernah saya coba sekali itu, saya melakukan pembelajaran berbasis digital, seperti itu Bu. Saya menggunakan video pembelajaran dan saya amati ternyata mereka antusias belajar dengan cara seperti itu. Seperti itu. Nah, adakah hambatan dalam hal yang Bapak telah lakukan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dan adakah hambatan yang melatar belakangi bahwa pembelajaran itu kurang berhasil sehingga anak ini menjadi tidak fokus kembali, Pak? Sepertinya memang ada Bu, karena kalau artinya saya mau mempraktikkan pembelajaran berbasis digital, hambatannya itu bahwa siswa saya belum semuanya mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis digital. Nah, sehingga satu-satunya cara itu adalah bersumber dari saya. Nah, saya inginkan bahwa dalam proses pembelajaran itu mereka bisa aktif mengoperasikan sendiri, menemukan sendiri seperti itu Bu. Jadi hambatan saya di bagian itu. Seperti itu, Pak ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak posisi ideal itu dari rentang 1 sampai 10, di posisi 10 itu ideal. Nah, kira-kira untuk pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas saat ini berada di posisi mana, Pak? Yang posisi saat ini itu kalau saya lihat itu di posisi 5 ya. Posisi 5. Ya, posisi 5. Nah, dari posisi 5 ini apakah yang Bapak harapkan bisa sampai di posisi mana sehingga posisi ini dapat membuat anak-anak antusias untuk belajar? Kalau saya melihat kondisi yang ada sekarang, saya sudah mencapai hasil Bu, seandainya bisa mencapai posisi 7. Posisi 7, Pak ya. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Dengan melihat kondisi yang ada bahwa dari posisi 5 ini Bapak berharap bisa naik di posisi 7. Ya, betul sekali. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira untuk mengubah posisi 5 menjadi posisi 7 ini apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama, saya akan bertemu dengan kepala sekolah. Saya akan mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya, yaitu melakukan pembelajaran berbasis digital di kelas. Tentunya meminta kepala sekolah juga memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis digital seperti jaringan internet harus ada. Dan selain itu saya akan berusaha bekerja sama dengan guru etik di sekolah agar pada saat mengajar di kelas itu bisa mengajak anak-anak itu untuk lebih aktif dan fasih dalam menggunakan media digital tersebut. Wah, luar biasa sekali langkah yang akan Pak Useng lakukannya dengan cara
Pertama itu bertemu dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat khususnya yang dalam bidang TIK ya, untuk pembelajaran TIK Pak. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira dalam posisi 5 sampai 7 ini berapa jangka waktu yang Bapak akan tempuh supaya pembelajaran ini dapat berhasil dari posisi 5 menjadi ke 7 ini, Pak? Ya, karena artinya kalau melihat kondisi anak-anak murid saya sekarang yang ada itu, kami butuh rentang waktu itu sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulanan. Baru masih proses pengenalan, Ya. kemudian melatih mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kami ada punya rentang waktu adalah sekitar 6 bulan. Iya, Pak. Luar biasa. Jadi waktunya itu kira-kira ya 6 bulan ya, Pak ya. Nah, selain tadi apa saja yang Bapak perlukan, hal apa saja yang perlukan selain dengan berbicara dengan kepala sekolah dan rekan guru, apalagi strategi kira-kira yang akan Bapak lakukan sehingga pembelajaran ini dapat berhasil, Pak? Selain berbicara dengan kepala sekolah dan juga bekerja sama dengan rekan sejawat yang mempunyai keahlian di bidang IT, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa, ya, Pak, supaya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh murid-murid saya dalam hal ini seperti smartphone, ya, Pak, untuk berlatih, dan juga akan mengajak anak-anak murid saya untuk berlatih dan aktif menggunakan media yang sudah disediakan itu dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, contoh media dalam pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di kelas? Seperti itu, pertama smartphone bagi siswa secara pribadi, kemudian saya juga akan bisa menggunakan media sosial seperti YouTube untuk memutar video pembelajaran. Juga saya butuh LCD, juga laptop, dan harus punya jaringan internet yang kuat. Wah, iya Pak, luar biasa ya, Pak ya. Nah, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ini, nah kira-kira kapan akan bisa dilaksanakan, Pak? Untuk langkah awalnya saya kira lebih cepat lebih bagus ya, Bu. Mungkin besok ya saya ketemu dengan kepala sekolah, mengutarakan apa yang menjadi pemikiran saya kepada beliau untuk mendapatkan respon dari beliau, dan sekaligus saya juga akan langsung ketemu dengan guru TIK untuk meminta persetujuan dari beliau apakah bersedia berkolaborasi dengan saya dalam menciptakan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Wah, jadi luar biasa ya Pak ya Useng ya. Jadi yang mulai besok, jadi Pak Useng akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian bertemu dengan rekan sejawat, dan akan berkolaborasi Pak ya dengan pembelajaran digital ini. Luar biasa sekali. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Useng bisa dapatkan? Yang saya bisa dapatkan dari percakapan ini bahwa saya memiliki sebuah masalah yang sekian bulan ini saya gumuli sehubungan dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Kemudian dengan pertemuan bersama dengan Ibu Kredis, saya mengutarakan apa yang menjadi permasalahan saya, dan saya dibimbing, saya dibantu untuk bisa sampai pada solusi, menemukan jalan keluar apa yang harus saya buat untuk bisa mengantisipasi dan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Useng. Nah, kalau Bapak sudah menerapkan pembelajaran dari langkah awal bertemu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian Bapak melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital di kelas, setelah Bapak terapkan, bisa nanti setelah 6 bulan ke depan kita bisa bertemu kembali, kita melihat progresnya bagaimana, apakah sudah mencapai di posisi 7 atau belum Pak ya? Saya kira penting sekali itu, Bu. Iya, Pak. Untuk kita bisa mengevaluasi apa yang saya sudah lakukan, Iya, Pak. sehubungan dengan hasil pertemuan kita saat ini. Iya, baik Pak Useng. Semangat terus Pak ya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang berbasis digital Pak ya. Ya, sukses selalu ke depannya Pak Useng. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace sudah mengarahkan saya, membantu saya untuk sampai pada solusi, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Grace meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu.
Selamat siang Bu Grace. Selamat siang, Bu Ya. Martina. Bagaimana perasaan Bu Grace dalam melakukan coaching hari ini? Perasaan saya sangat senang, Bu. Luar biasa. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur Tirta, yaitu menanyakan tentang tujuan, Iya. identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, luar biasa Bu Grace. Kemudian berdasarkan catatan saya tadi pada saat saya mengamati Bu Grace melakukan coaching, ya, yaitu yang pertama Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang luar biasa Bu Grace. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu terus belajar dan mendalami tentang alur Tirta, sehingga praktik coaching saya ke depannya itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Ya, luar biasa Bu Grace. Semoga ya Bu Grace tetap semangat, Iya, Bu. menemukan cara-cara terbaru untuk terus berinovasi. Semoga ke depan lebih baik dari coaching hari ini. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, selamat siang Bu Selamat Grace. siang, Bu.